Subscribe dulu bosku. Jangan pelit dong. By Uji Sades. Ini kisah novel persamaan tentang cerita Tama Renza. Maaf, nama tokoh karakter tidak sempat saya ganti dengan karakter nama Tama Renza. Charlie sama dengan Tama Renza. Claire sama dengan Alena. Jacob sama dengan Chandra. Elaine sama dengan Rika. Nyonya Wilson sama dengan Nyonya Haris. Noah sama dengan Glenn. Harold sama dengan Arkan. Wendy sama dengan Vivian. Horiah sama dengan Diana. Isaac Craven sama dengan Devano. Orvel sama dengan Johan. Keluarga Wade sama dengan keluarga Renza. Zongkuan sama dengan Maha Renza. Ragnar sama dengan Edi Wibowo. Stephen Thompson sama dengan Malik. Bab 1957. Cynthia benar-benar tidak menyangka apa yang dikatakan Orvel sebelumnya ternyata benar. Dia ingin menemukan kondisi perlakuan istimewa Charlie. Tetapi dia tidak berharap bahwa Charlie tidak hanya mengabaikannya, tetapi juga secara langsung menurunkan standar makanan hariannya dari 50 menjadi 30. Saat ini, dia mengalami rasa sakit yang sama dengan Nyonya Wilson saat ini. Saya tahu itu akan menjadi hasil seperti itu. Jadi mengapa repot-repot berpura-pura menjadi ini? Orvel melirik Cynthia, yang menangis dan mencibir. Apa yang saya bicarakan? Saya berkata guru pasti akan menurunkan standar makanan Anda. Anda hanya tidak percaya. Sudahkah kamu mengambilnya sekarang? Cynthia berkulit hitam dan tidak berbicara. Dia tidak berani berbicara lagi. Karena dia tahu bahwa dia mengatakan begitu banyak kesalahan. Mungkin dia mengatakan beberapa patah kata lagi. Setiap hari dia benar-benar harus makan roti kukus dan acar. Melihat dia tidak berani melakukannya lagi, Orvel tersenyum dan berkata, "Mas, Wade di sini untuk menikmati waktu yang menyenangkan selama 7 hari. Tidak ada yang salah. Aku akan pergi dulu." Petik 2. Cynthia memelototi Orvel dengan tajam. Melihat Orvel meninggalkan ruangan, dia tidak bisa menahan air mata. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan mengirim panggilan video ke Zongkuan, guru yang jauh di East Cliff. Begitu video diputar, Cynthia menangis dan berkata, "Ayah, Charlie, ini Bad Start mempermalukan saya dengan segala cara yang mungkin. Lihat apa yang dia lakukan padaku." Dengan itu, dia mengganti kamera dan mengambil gambar situasi di dalam ruangan. Zongkuan tidak menyangka Charlie akan begitu kejam kepada bibinya sendiri. Dia secara langsung mengatur lingkungan yang sulit untuknya. Dan dia agak tidak puas di dalam hatinya. Dia mendesah, "Charlie memang sedikit berlebihan. Ngomong-ngomong, kamu juga bibinya." Saat dia berkata, Zongkuan menghela nafas lagi dan berkata dengan serius, "Namun, Charlie sangat berguna bagi keluarga Wade sekarang. Dan tidak ada yang lain. Selama dia kembali ke keluarga Wade dan menikahi putri keluarga Gu, kekuatan keluarga Wade adalah segera bisa naik banyak jika dia bisa menangani gadis keluarga Su. Itu akan menjadi lebih sempurna." Petik 2. Mendengar desahan ayahnya, Cynthia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Charlie padanya di helikopter. Dia berkata bahwa 8 raja surgawi dari keluarga Wu meninggal di tangannya. Dia berkata bahwa Philip sedang sekarat, tetapi dilahirkan kembali karena dia. Dia bahkan mengatakan bahwa serangkaian peristiwa yang menghancurkan bumi yang terjadi pada 3 keluarga besar di Jepang beberapa waktu lalu semuanya dilakukan secara pribadi olehnya. Dengan cara ini, kekuatan Charlie kemungkinan akan jauh melebihi kognisi semua orang. Memikirkan hal ini, Cynthia bergerak-gerak di dalam hatinya. Dan bergumam, hal-hal ini jangan pernah biarkan ayahnya tahu, jika tidak, dia akan lebih memperhatikan Charlie Bad Start. Aku, Cynthia, tidak bisa membiarkan dia kembali ke keluarga Wade dengan mengatakan apapun. Kalau tidak, begitu anak ini kembali ke keluarga Wade, tidak akan ada tempat bagiku untuk berdiri di keluarga Wade. Jadi Cynthia segera berkata, "Ayah, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Charlie adalah orang bodoh berdarah dingin tanpa kasih sayang. Anda pikir dia adalah darah keluarga Wade. Dan Anda ingin dia kembali ke keluarga Wade. Tetapi dia tidak meninggalkan tubuhnya sama sekali. Darah keluarga ada di mata.
Dia bisa memperlakukanku seperti bibi ini. Jika kita kembali ke keluarga Wade, mari buat dia sedikit tidak puas. Lalu dia ingin membawa masalah bagi seluruh keluarga Wade? Zongquan tiba-tiba terdiam. Kata-kata Cynthia juga membuatnya sedikit waspada. Semua orang berharap bawahan mereka dapat memiliki seorang jenderal yang layak. Tetapi hal pertama yang harus dipertimbangkan adalah masalah yang sangat realistis, yaitu apakah mereka dapat menekan lawan. Bab 1958. Apa yang dilakukan Charlie hari ini? Dalam pandangan Zongquan, memang terlalu berlebihan. Bahkan jika Cynthia pergi ke ibu mertuanya tanpa izin, dia memiliki kesalahan pertama. Sebagai keponakan Cynthia, dia tidak boleh melakukan ini pada bibinya. Dia bahkan memaksa bibinya untuk tinggal di desa Bobrok Aurus Hill untuk waktu yang lama. Dapat dilihat bahwa keluarga Wade ingin menjinakkan Charlie, membiarkan Charlie mengidentifikasi kembali leluhurnya dan kembali ke klan, dan menggunakannya untuk keluarga Wade. Memang tidak semudah yang dibayangkan. Oleh karena itu, hal ini tidak boleh terburu-buru. Jika tidak maka akan kontraproduktif. Setelah Zongquan ingin memahami ini, dia membuka mulutnya dan berkata, Cynthia, bagaimanapun juga, masalah ini adalah kesalahanmu dulu. Jadi meskipun Charlie memang terlalu berlebihan, tapi kamu tidak perlu benar-benar memalingkan wajahmu. Charlie, mari berduka. Kami akan membahas masalah ini di masa mendatang. Petik 2. Cynthia diam-diam menghela nafas lega dan buru-buru berkata, aku tahu ayah. Aku tidak bisa menemanimu selama ini. Terutama saat tahun baru. Aku tidak bisa membayarmu tahun baru. Zongquan sedikit tersenyum, ini semua adalah hal-hal sepele. Jangan khawatir, ayah sedang menunggumu kembali. Baik, Cynthia mengangguk ke kamera video sambil menyeka air mata. Pada saat ini, di foto Zongquan, putra tertua, Andrew, masuk dan berkata dengan sedikit cemas, ayah, saya punya kabar. Zongquan mengerutkan kening, berita apa? Andrew berkata, saya mendengar bahwa keluarga Su membeli semua jenis master di seluruh Asia. Dan harganya sangat tinggi. Seorang master seni bela diri biasa akan diberi puluhan juta. Dihitung dalam 100 juta setahun. Diperkirakan biaya investasi di sini saja akan lebih dari 10 miliar. Banyak pemain top yang telah pensiun dari arena berencana untuk kembali ke arena. Zongquan bertanya dengan heran, mengapa Anda membuat langkah besar? Andrew berkata, mungkin itu untuk segera mengganti hilangnya kekuatan tempur di Jepang. Saya mendengar bahwa puluhan majikan di keluarga Su telah digugat oleh jaksa Jepang. Tak seorang pun dari tuan ini yang ingin melarikan diri dari penjara. Petik 2. Zongquan mengangguk. Dia tahu betul betapa pentingnya kekuatan tempur bagi keluarga teratas. Perhatikan apa yang terjadi pada keluarga Su di Jepang kali ini. Jika bukan karena cadangan master mereka yang besar, tidak mungkin mengirim hampir 100 master seni bela diri ke Jepang dalam semalam. Yang lebih menguntungkan adalah ketika tuan ini tiba di Jepang. Dia bisa langsung menghancurkan keluarga Matsumoto dengan sikap naga yang kuat menebas tanah dengan ular. Para master ini, tanpa senjata, amunisi, dan tangan kosong, dapat mengeluarkan efektivitas tempur yang kuat. Selama Anda memiliki paspor dan visa, Anda dapat masuk dan meninggalkan negara manapun kapanpun dan menjaga efektivitas pertempuran setiap saat. Orang seperti itu adalah pendukung terpenting bagi keluarga besar untuk berperang di luar negeri. Efektivitas tempur senjata jelas kuat, tetapi tidak ada keluarga yang dapat mengangkut orang dengan senjata dari satu negara ke negara lain. Oleh karena itu, pembunuh yang menggunakan senjata memiliki efektivitas tempur yang sangat terbatas. Begitu mereka perlu pergi ke luar negeri untuk melakukan misi tanpa senjata, mereka hampir kehilangan kegunaannya. Dan master seni bela diri yang dibesarkan oleh keluarga besar, bahkan di negara dengan kontrol senjata paling ketat di dunia, mereka masih bisa menjamin keefektifan pertempuran. Ini adalah poin penting dari para master. Andrew berkata kepada Zongquan lagi saat ini, saya mendengar bahwa Ziyu, wanita tertua dari keluarga Su,
telah menyelidiki orang misterius di seluruh negeri sejak dia kembali dari Jepang. Keluarga Su bahkan diam-diam menawarkan label harga 1 miliar untuk menemukan informasi tentang orang ini. Petik 2. Oh, Zongquan bertanya dengan takjub, apa latar belakang orang ini? Apakah itu musuh keluarga Su? Tidak, Andrew berkata, saya mendengar bahwa tampaknya itu adalah penyelamat Ziyu dan Zifei. Bab 1959. Penyelamat Zifei. Mendengar kata-kata ini, Tuan Tua Wade tiba-tiba bertanya dengan heran, apakah itu orang misterius yang saya sebutkan di awal? Iya, Andrew mengangguk. Dulu ada rumor bahwa Ziyu dan kakaknya diselamatkan oleh pria misterius saat mereka di Jepang. Penatua Wade bertanya lagi, pria misterius itu menyelamatkan saudara mereka di Jepang. Dan Ziyu serta keluarga Su sedang mencari petunjuk kepadanya di Tiongkok. Apakah pria misterius ini asli China? Andrew berkata, ini terlihat seperti ini, jika tidak, keluarga Su tidak perlu menemukan orang misterius di China yang pernah muncul di Jepang. Bukankah itu perahu untuk pedang? Penatua Wade tiba-tiba menjadi bersemangat. Dia berkata dengan penuh semangat. Tidak peduli siapa orang misterius itu. Setidaknya satu hal yang pasti. Kekuatan orang misterius itu benar-benar sangat kuat sehingga kita tidak bisa memahaminya. Atau bahkan luar biasa. Iya, Andrew juga menghela nafas. Dia bisa membunuh banyak iga ninja dan menyelamatkan Ziyu dan Zifei dengan kekuatannya sendiri. Kekuatan orang ini benar-benar melawan langit. Penatua Wade berseru, jika bakat seperti itu dapat digunakan oleh keluarga Wade. Betapa takutnya keluarga Wade di masa depan. Setelah itu, dia segera berkata kepada Andrew, Anda cepat memesan, memantau dengan cermat kemajuan keluarga Su, dan melakukan segala kemungkinan untuk menemukan orang misterius ini di hadapan keluarga Su. Jika kamu tidak bisa maju, maka setidaknya kamu harus melakukan yang terbaik untuk menarik orang misterius itu ke keluarga Wade kita. Andrew mengangguk, aku kenal ayah. Kali ini, Cynthia yang selama ini terdiam dalam video itu memasang ekspresi yang sangat aneh. Dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Charlie padanya sebelumnya. Mungkinkah orang misterius yang dicari keluarga Su adalah dia? Memikirkan hal ini, dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Jika Charlie benar-benar orang yang misterius itu, maka dia tidak bisa membiarkannya kembali ke rumah Wade, berasal dari darah keluarga Wade, dan ada kontrak pernikahan dengan keluarga Gu. Kedua kartu truf ini cukup bagi Charlie untuk ditukar dengan status yang sangat tinggi di keluarga Wade. Jika dia memiliki identitas master misterius ini lagi, dia tidak akan terkalahkan. Pada saat itu, dia akan diusir dari keluarga Wade. Tepat ketika Cynthia memikirkannya, Zongquan memberi instruksi pada Andrew. Dan ketika dia melihat telepon, dia menemukan bahwa Cynthia memiliki ekspresi yang aneh. Dan bertanya dengan heran, Cynthia, ada apa denganmu? Cynthia buru-buru berkata, ayah, aku baik-baik saja. Aku baru saja memikirkan sesuatu. Zongquan mengangguk dan menghela nafas, setelah kamu kembali, kamu bisa istirahat lebih awal, dan tinggal di Aurus Hill selama beberapa hari. Saat kau kembali, ayah akan menjemputmu. Cynthia buru-buru berkata, terima kasih, ayah. Begitu, setelah menutup video, Cynthia tidak bisa menahan rasa takut untuk sementara waktu. Saat ini, dia sangat menyesalinya. Saya seharusnya tidak datang ke Aurus Hill untuk melakukan perjalanan ke air berlumpur ini. Sebelum saya datang, saya tidak pernah berpikir bahwa Charlie akan menjadi tulang yang keras untuk dikunyah. Dan saya tidak menyangka bahwa keponakan saya tampaknya adalah master top yang sangat tersembunyi. Jika saya tahu ini sebelumnya, jika saya bunuh diri, saya tidak akan pernah datang. Sebelum Cynthia datang, dia tidak menganggap Charlie sebagai musuh. Dia hanya merasa bahwa dia hanyalah pewaris yang ditinggalkan oleh keluarga Wade. Membiarkannya pulang akan menjadi hadiah baginya. Apalagi, setelah orang-orang seperti itu kembali, mereka hanya dapat menjadi bendera keluarga. Dan mereka tidak dapat menimbulkan ancaman apapun bagi orang-orang di dalam keluarga.
Tapi setelah datang ke Aurus Hill, dia benar-benar menyadari bahwa tulang keponakannya, yang sudah lebih dari 10 tahun tidak bertemu satu sama lain, sekeras saudara keduanya. Saat ini, Cynthia memfitnah dalam hatinya, jika Charlie seperti saudara kedua, tidak apa-apa untuk dikatakan. Yang lebih menakutkan adalah bahwa saudara laki-laki kedua adalah seorang sarjana yang memiliki tulang yang keras. Tetapi tinjunya tidak keras. Petik 2. Dan bagaimana dengan Charlie? Tidak hanya tulangnya yang lebih keras, tapi tinjunya lebih keras. Bab 1960. Sepertinya di masa depan, aku akan menjauh darinya sebisa mungkin. Cobalah untuk tidak membiarkan dia memiliki kesempatan untuk kembali ke keluarga Wade. Saat ini, Eastcliff, keluarga Su Ziyu duduk di depan komputer di ruang kerja, melihat informasi yang dikumpulkan dari seluruh negeri. Sejak kembali dari Jepang, apakah Ziyu membuka matanya atau menutup matanya? Charlie ada di pikirannya. Dia sulit tidur dan makan sepanjang hari karena Charlie. Namun, dia tidak memberitahu orang lain apa yang dia pikirkan. Bahkan saudara laki-lakinya atau ibunya. Apa yang awalnya dia inginkan adalah menggunakan energinya untuk menemukan orang misterius yang menyelamatkannya. Dan kemudian berterima kasih padanya secara langsung. Namun, dia mencoba selama beberapa hari tanpa menemukan petunjuk berharga. Segera setelah itu, untuk segera mengisi kembali kekuatan keluarga Su yang hilang, kakek Cheng Feng memutuskan untuk mencari kelompok master baru dengan segala cara. Ziyu segera merekomendasikan orang misterius itu kepada kakeknya. Dalam kata-katanya pada saat itu, jika keluarga Su dapat menemukan orang misterius ini, orang ini pasti dapat menggunakan satu orang untuk melawan 100 musuh, yang akan meningkatkan kekuatan serangan keluarga Su secara geometris. Cheng Feng secara alami sangat gembira dan segera menginstruksikan Ziyu untuk menemukan pria misterius itu dengan segala cara. Namun, tidak ada cara untuk mengetahui informasi dari orang misterius itu. Informan keluarga Su telah bertanya dari berbagai sumber di China dan Jepang. Dan tidak ada yang pernah mendengar ahli yang begitu kuat. Ada daftar nama besar di antara para master seni bela diri. Pada dasarnya, ada master top yang telah belajar, memiliki latar belakang, dan terkenal. Namun, Charlie bukanlah orang dalam seni bela diri. Jadi dia tidak dikenal sama sekali. Dengan cara ini, akan lebih sulit bagi seniman bela diri untuk mengetahui informasi yang relevan. Terlebih lagi, hampir tidak ada master seni bela diri pada tahap ini yang sesuai dengan jenis kekuatan yang dijelaskan Ziyu. Master seni bela diri domestik tidak lebih lemah dari ninja Jepang. Dan beberapa orang bahkan lebih kuat dari ninja. Tetapi sebenarnya tidak ada orang yang dapat menghadapi hanya beberapa ninja dan dapat sepenuhnya melenyapkan musuhnya sendiri tanpa terluka. Pencarian pahit Ziyu tidak membuahkan hasil. Jadi dia ingin menemukan semua catatan masuk dan keluar dari periode terbaru dari kebiasaan Jepang. Dan kemudian membuat seleksi berdasarkan kebangsaan dan perkiraan kelompok umur. Namun, sejak keluarga Su melakukan pembunuhan pintu di Jepang, Departemen Keamanan Dalam Negeri Jepang telah memberlakukan banyak kontrol bea cukai yang lebih ketat atasnya. Di masa lalu, keluarga Su bisa dengan mudah mendapatkan catatan masuk dan keluar dari seluruh Jepang. Tapi sekarang, mereka tidak bisa mendapatkan informasi sedikit pun bahkan setelah memeras otak mereka. Ziyu juga bertanya-tanya apakah tuan misterius itu keturunan Cina yang menetap di Jepang. Dalam kasus itu, dia mungkin tidak ditemukan di informasi imigrasi. Namun, Ziyu tidak mau diam. Jadi dia memutuskan untuk memulai dengan yang domestik lebih baik. Saat mencari petunjuk tentang orang-orang misterius di Tiongkok, dia juga melakukan segala kemungkinan untuk menembus lapisan pengawasan di Jepang. Dan berusaha untuk mendapatkan catatan masuk dan keluar Jepang dan bahkan catatan imigrasi sesegera mungkin. Namun, blokade data Jepang agak ketat, dan akan sulit untuk diterobos untuk sementara waktu. Ketika dia sedang bingung, seorang teman perempuan yang memiliki hubungan dekat di Jepang meneleponnya dan berkata kepadanya, "Ziyu,
Saya tidak bisa mendapatkan informasi masuk dan keluar serta catatan imigrasi dari Jepang untuk saat ini. Tetapi saya menemukan Anda dengan cara lengkung. Apakah metode ini dapat dilakukan tergantung pada apakah Anda memiliki kesabaran. Ziyu berseru. Kamu bisa memberitahuku apa jawabannya? Aku punya kesabaran, bahkan jika itu adalah jarum di tumpukan jerami. Aku akan menemukannya. Pihak lain tersenyum dan berkata, itu benar. Meskipun Departemen Keamanan Dalam Negeri Jepang telah memblokir catatan Bea Cukai, mereka tidak memblokir video pengawasan bandara. Selain mengunggahnya ke Bea Cukai, saya juga menyimpan salinan semua video pengawasan bandara. Ada cara untuk memberi Anda salinannya. Jika Anda memiliki kesabaran untuk mencarinya sedikit demi sedikit dari video pengawasan yang tak terhitung jumlahnya di beberapa bandara, Anda mungkin dapat menemukan petunjuk penyelamat Anda. Bab 1961. Ziyu tahu bahwa catatan masuk dan keluar adalah dokumen bea cukai rahasia. Tetapi pengawasan bandara tidak. Oleh karena itu, dia diam-diam berpikir dalam hatinya, jika dia telah pulang dari Jepang dengan pesawat, maka dia tidak akan dapat melewati video pengawasan di bandara Jepang. Selama dia membaca videonya dengan hati-hati, dia pasti bisa menemukan jejaknya. Petik 2. Hanya saja beban kerjanya mungkin sangat besar. Lagi pula kakak dan aku satu-satunya yang sudah bertemu dengan dermawan. Jadi paling-paling aku biarkan kakak datang membantuku. Orang lain tidak dapat membantu jika mereka mau. Petik 2. Memikirkan hal ini, meskipun Ziyu merasa peluangnya sedikit tipis, dia tetap tidak mau menyerah. Dia segera berkata, tolong bantu saya mendapatkan salinannya secepat mungkin. Dan kemudian kirimkan kepada saya menggunakan jaringan eksklusif keluarga Su. Data besar-besaran sangat merepotkan untuk dikirim. Jaringan biasa ingin mengirimkan video pengawasan dari beberapa bandara dan sejumlah besar kamera selama beberapa hari. Transmisi optik akan memakan waktu beberapa bulan. Namun, keluarga teratas seperti keluarga Su memiliki jaringan khusus dan server data besar sendiri. Dan kecepatan transmisi sangat cepat. Dan semuanya dapat dikirim dalam 1 atau 2 hari. Pihak lain segera setuju dan berkata, saya akan membiarkan seseorang menyelesaikannya. Dan saya akan mulai mengirimkan data tersebut besok. Dengan itu, dia tidak bisa tidak mengingatkan Ziyu, ada begitu banyak video pengawasan. Mungkin butuh waktu lama untuk menonton semuanya. Dan jika penyelamatmu tidak kembali dari Jepang pada akhirnya, semua energimu akan terkuras.